Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Lut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Kaum Lut awalnya bermula dari mereka bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bercanda satu sama yang lain. Bagaimana kalau seandainya kita coba lampiaskan biologis kepada sesama laki-laki? Bercanda. Satu dua orang berbuat, tidak ada yang ingatkan. Lalu Nabi Lut alaihissalam diutus kepada mereka untuk meluruskan itu. Setelah menyebar, mereka mulai memperebutkan anak laki-laki yang wajahnya mirip perempuan. Subhanallah, fitrah mereka suka perempuan sebenarnya, gitu kan? Tapi bodohnya ditinggalkan fitrah itu. Cari laki-laki yang memang punya wajah mirip perempuan, lalu mereka memunculkan syahwat mereka di orang-orang ini. Nabi Lut alaihissalam nasihatin tidak mau tahu. Bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan di semua klub-klub mereka yang mereka kumpul. Dalam Al-Quran dikatakan nadi, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian datangkan di nadi-nadi kalian, di tempat-tempat kalian ngumpul, itu kemungkaran. Sampai mereka negosiasi di situ. Banyak perempuan dari kaum Nabi Lut keluar dari wilayah itu karena tidak mau dinikahi oleh laki-laki. Sedikit yang menikah. Yang menikah itu hanya supaya punya keturunan. Itu pun kalau sudah punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu ganteng, ayahnya sendiri bisa homoi anaknya. Penyakit jiwa yang luar biasa, gitu kan. Dan bisa anak itu diperebutkan oleh orang lain sampai membunuh ayahnya si anak ini untuk memperebutkan anak tadi. Mereka saling bunuh-membunuh di jalanan untuk memperebutkan laki-laki yang dianggap ganteng karena mirip dengan perempuan. Ya. Ini luar biasa, penyakit, dan itu merata, dibiarkan merata. Nabi Lut alaihissalam diutus khusus meluruskan tentang kesalahan itu. Selain syariat Allah SWT yang lain, khusus meluruskan. Tiap hari nasihat Nabi Lut alaihissalam, ngapain kalian ini? Ada perempuan, gitu kan? Nggak mau. Engkau sudah tahu Lut apa yang kami inginkan. Sampai waktu Allah Azza wa Jalla mengutus dua malaikat yang menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina waktu itu. Ini wilayah Yordania, cuma perbatasan negara. Waktu itu wilayah Palestina ada Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah. Sarah sudah sangat tua, 60 tahun, ingin punya anak. Allah SWT sampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam kalau istrinya akan hamil, sekaligus akan menghancurkan kaum Lut. Waktu malaikat datang, malaikat menjelma jadi manusia. Dan kalau malaikat menjelma jadi manusia, menjadi laki-laki yang sangat ganteng, kekar, gagah, dan seterusnya. Yang jelas, jalanlah dua malaikat ini menuju kaum Lut. Ya. Begitu tiba di kaum Lut, mereka sudah saling memberitahukan satu sama lain kalau ada orang lain datang nih. Ada orang lain dari luar wilayah mereka, ya, ini akan masuk. Waktu sebelum masuk malaikat ini, Nabi Lut kan selalu nasihatin tuh, nggak boleh, gini, begitu. Mereka sendiri tahu kalau perbuatan mereka tuh buruk, nggak baik. Sampai mereka mengatakan, ya, keluarkan Lut dari wilayah kita ini. Innahum unasun yatatahharun. Karena mereka itu manusia-manusia suci. Kalau kita ini kotor, gitu bahasanya. Mereka tahu perbuatannya itu buruk, nggak normal, nggak ada kenikmatan, tidak ada keturunan, gitu kan? Tidak ada dalam syariat, gitu kan? Tidak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu kan? Cuma syaitan menghiasi seakan-akan mereka punya kenikmatan. Luar biasa tidak ada kenikmatan, gitu kan? Hilang. Allah jadikan kenikmatan fitrah pada lawan jenis, gitu. Sedangkan pada lawan jenis saja kalau zina tetap haram, apalagi ini, ya, bukan dengan lawan jenis, dosanya double. Pelampiasan biologisnya sendiri sudah salah, dosa, lalu sama lawan sesama jenis juga dosa sendiri. Subhanallah, malaikat ini masuk, gitu kan? Setelah mereka menolak dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut berdoa kepada Allah, ini apa jalan keluarnya ya Allah? Berikan solusi. Allah utus malaikat. Datanglah malaikat ini. Begitu masuk pintu gerbang, mereka semua satu kota, satu negeri itu tiba-tiba saling menginformasikan ada tamunya Lut, orangnya ganteng-ganteng nih. Ikutin dari belakang. Sampai dalam kisah dikatakan diikuti dari belakang semuanya, ribuan. Memperebutkan nih tamu nih. Sampai tiba di rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut begitu diberikan salam, menyambut mereka. Nabi Lut sudah lihat kaumnya di belakang pada ngumpul depan halaman. Ngapain kalian di sini? Hai Lut, kau sudah tahu apa yang kami inginkan. Tamumu ini buat kami. Homoseksual. Kata Lut alaihissalam, kalau seandainya saya punya kekuatan, saya akan bantai kalian ini.
Dalam Al-Quran dikatakan ila ruknin syadid, kalau saya punya satu kekuatan saja saya bisa bantai kalian, saya akan habisin kalian. Luar biasa. Tamu nih. Ini loh anak-anak perempuan saya. Nabi Hud AS kebetulan punya beberapa orang anak perempuan. Nikahi mereka. Lampiaskan dengan cara yang benar yang Tuhan kalian sudah ajarkan. Tetap jawabannya, kau sudah tahu Lut apa yang kami mau. Kami nggak mau anak perempuanmu. Lalu dua malaikat ini, Nabi Lut belum tahu nih kalau malaikat. Lalu mereka mengatakan, dua malaikat mengatakan, wahai Lut, tidak usah kamu khawatir, kami utusan Tuhanmu, mereka tidak akan bisa menjangkau rumahmu ataupun kami, mustahil. Dan janji ancaman mereka sudah datang, besok pagi mereka akan mati, bukankah subuh sudah sangat dekat? Malam ini keluar semua, bawa orang-orang beriman bersama kamu, dengan keluargamu yang beriman, kecuali istrimu. Ternyata istri Nabi Lut alaihissalam ini, ya, mendukung kaumnya Nabi Lut untuk homoseksual. Dan jangan, kata Allah SWT, wala yaltafit minkum ahada. Dan kalau sudah jalan, jangan balik ke belakang. Karena kalau balik melihat azab yang sedang menimpa mereka, kalian akan kena juga azab itu. Maka Nabi Lut AS keluar segera mengajak orang-orang beriman malam itu. Dan subhanallah, Allah membuat mereka lalai pada malam itu. Mereka pesta-pesta, mabuk-mabuk, mereka melakukan homoseksual sana sini. Dan ini merata ya, terkenal negeri itu dengan memang homoseksual. Naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, keluar Nabi Lut alaihissalam menjelang sampai subuh dengan semua kaumnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab buat mereka. Bagaimana Allah azza wa jal mengatakan, dan kami balik negeri mereka. Pada saat Nabi Lut alaihissalam sudah nasihatin berulang-ulang mereka nggak mau, maka Allah mengatakan kami balik, kami jadikan bagian bawah negeri mereka, kami balik ke atas, kemudian kami jatuhkan, gitu kan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala setelah membalik mereka, lalu kemudian dilemparkan dengan batu-batu dari api neraka sehingga menghancurkan mereka, sehingga menghancurkan mereka. Begitu pedih siksaan yang Allah SWT siapkan bagi orang seperti ini. Dihancurkan semuanya, tidak tertinggal satupun, ya, kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Lut alaihissalam.